Bangunan dan Permukiman E, tahun ajaran 2023-2024. Selamat datang di kuliah kedua dari mata kuliah ini. Semoga pagi ini dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita mengadakan kelas perkuliahannya secara daring karena sepertinya sudah tidak ada proyektor yang bisa kita pakai di kampus, belum ada gantinya setahu saya. Jika mahasiswa tahu bahwa sudah ada yang baru atau sudah ada yang bagus, tolong dikasih tahu saya. Tapi terakhir saya mau kuliah sebelum pemilu kemarin tidak bisa. Jadi selama masih seperti itu keadaannya, maka lebih efisien kita menggunakan mode Google Meet ya. Demikian saya sampaikan, kemudian ada berapa orang yang hadir di sini, ada 23 dengan saya, berarti ada 22 mahasiswa. Mungkin saya mau cek dulu satu-satu. Nimrod Peter ada? Nimrod Ada, Bu. Peter? Ada, Bu. Amatul Syafira? Saya, Miss. Bella Adlia? Saya, Miss. Fabi Mifatul? Fabi Miftahul? Tidak ada. Joanna Beatrix? Hadir, Bu. Charissa Delia? Hadir, Miss. Charissa Delia ada. Rauzah Nahwa? Rauzah Nahwa? Rauzah Nahwa tidak ada. Aswan Julpiter? Aswan Julpiter? Aswan Julpiter? Nggak ada. Hadir, Bu. Mana? Ini, Bu. Hadir. Clarissa Valda? Hadir, Miss. Talisha Angela? Hadir, Miss. Cindy Wilona? Hadir, Miss. Eta Maria? Hadir, Miss. Yosefa Rodar? Ada, Miss. Rifat Zia? Rifat Zia? Rifat Zia ada? Nggak ada. Stefan? Stefan? Hadir, Miss. Saya Putri Rifat. Wanda? Putri hadir, Miss. Habila? Hadir, Miss. Wilbert? 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 Nggak ada. Amirah Sofi? Hadir, Miss. Akila Naura? Akila? Nggak ada. Bella Savitri? Saya, Miss. David Alfredo? Hadir, Bu. Fitri Azara? Fitri Azara? Nggak ada. Putri Tanisha? Hadir, Miss. Wilson Cindra? Oke. Banyak juga yang nggak datang ya. Miss, ini Miss. Iya. Ini saya rusak, Miss. Oh, oke. Siapa ini? Fitri Azhara, Miss. Oke. Miss, izin Miss, saya juga hadir, Miss. Rifat. Oh ya? Oke. Izin, Miss. Wilbert juga sudah hadir, Miss. Oke. Kenapa hadirnya sesudah saya? Supusling nggak ya? Ya, Miss. Sorry, Miss.
Ini Google Drive saya terlihat? Terlihat, Miss. Terlihat, Miss. Oke, kita mulai. Oke, sebelum kita mulai materi yang hari ini, ada baiknya kita recap dulu apa yang sudah Anda pelajari dari kuliah minggu sebelumnya. Kuliah minggu sebelumnya itu terdiri dari introduction terhadap mata kuliah ini secara umum ya, apa-apa saja yang akan kita pelajari pada satu semester ini. Kemudian saya juga ada memberikan penjelasan yang saya harap Anda semua sudah paham tentang hubungan antara perumahan atau hunian dengan habitat atau tempat bermukim ya, yang saya kasih diagram housing, dan habitat. Jika Anda mengikuti kuliah minggu lalu, tentu Anda sudah bisa mendapatkan gambaran tentang itu. Di pagi ini kita akan bahas cukup banyak hal mengenai perkembangan perumahan itu sendiri, terutama adalah faktor-faktor apa yang menjadikan perumahan itu, faktor-faktor apa yang menjadikan manusia prefer atau memilih pada rumah yang dihuninya. Kemudian kita juga akan lihat bagaimana perkembangan permukiman di Indonesia. Kita juga akan lihat makna atau arti dari kota dan desa. Jadi kita akan lihat ya di sini hunian di bagian kota dan hunian di bagian desa, supaya kita semua punya pemahaman yang sama perumahan dan permukiman di Indonesia itu seperti apa. Ada banyak aspek ya yang terkait dengan perumahan dan permukiman. Jadi kalau Anda belajar ilmu perkotaan, Anda seperti belajar ilmu IPS-nya gitu ya. Sementara jika Anda belajar ilmu lain, misalnya ilmu fisika bangunan atau teknologi bangunan dan sebagainya, Anda seperti belajar ilmu IPA-nya kalau waktu di SMA. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang mempengaruhi perumahan dan permukiman. Pada mata kuliah ini kita akan bahas 4, tapi itu nanti minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya, yaitu aspek sosial ekonomi, lingkungan budaya, dan kebijakan. Itu yang akan kita bahas ya. Tapi kita bisa lihat banyak sekali di sini aspek yang terkait. Kemudian juga Anda perlu untuk tanggap, perlu untuk aware pada sektor perekonomian nasional, juga pada hal-hal yang positif seperti misalnya bonus demografi, juga faktor-faktor seperti migrasi orang dari luar negeri ke dalam negeri, migrasi dari dalam negeri ke luar negeri, juga yang berkaitan dengan keberadaan pekerjaan atau job market ya, dan kualitas lingkungan hidup. Karena apa? Karena faktor-faktor yang ada di kotak notes itu adalah hal-hal yang mempengaruhi secara jelas landscape perumahan nasional. Artinya apakah orang akan memilih menetap pada satu tempat atau memilih untuk pindah. Kita ambil satu contoh aja, misalnya perubahan demografi. Ketika misalnya pada era 1900-an, 1990-an, itu kan belum banyak generasi milenial ya.
generasi milenial belum banyak. Generasi milenial adalah yang lahir di tahun 1990-an ke atas sampai tahun 1998, if I'm not mistaken. Pada tahun 1990-an itu generasi milenial bisa dibilang baru saja lahir, oke? Nah, kemudian generasi milenial ini adalah kalau Anda perhatikan kajian demografi, generasi yang cukup unik posisinya karena hampir semuanya punya tingkat pendidikan yang baik dan punya tingkat pekerjaan yang baik, sehingga di tahun 2020-an generasi milenial itu sudah mencapai usia dewasa ya, maka banyaklah permintaan untuk rumah dari generasi milenial. Seperti itu contohnya dalam hal bonus demografi. Nah, kemudian kalau misalnya Anda memperhatikan kasus migrasi gitu ya, banyak ya hal-hal yang perlu Anda simak dari berita nasional. Misalnya yang baru-baru saja ini hits atau hangat adalah kedatangan kapal-kapal refugee dari etnis Rohingya ke pantai-pantai barat Indonesia. Nah, ini juga satu hal yang perlu Anda pahami landscape migrasinya, bahwasanya negara Indonesia itu kan tidak menerima imigran tanpa naturalisasi gitu ya. Kalau misalnya Anda lihat sepak bola Indonesia, pemain sepak bola Indonesia itu kalau dia berkebangsaan asing, dia mau menjadi timnas Indonesia, dia harus naturalisasi gitu. Berbeda dengan misalnya negara-negara seperti Australia atau Kanada yang punya policy atau kebijakan untuk menerima imigran dari negara manapun untuk menjadi warga negaranya, bekerja dan bermukim di negaranya gitu ya. Nah, seandainya Indonesia punya policy seperti itu, maka perlu dipikirkan juga perencanaan hunian bagi kaum-kaum yang migrasi ke Indonesia. Nah, ini juga menjadi satu hal ya yang penting untuk diketahui oleh mahasiswa pada mata kuliah ini. Anda juga penting untuk menyimak sektor pembangunan nasional, terutama pada sektor properti dan perbankan, karena most of it sektor properti adalah sektor yang paling cepat investment return-nya, tapi juga paling berisiko untuk pilot atau untuk bangkrut kalau misalnya property developer itu salah memprediksi return and investment and return-nya. And more about that later ya, tapi Anda sudah bisa tahu bahwa hal-hal ini akan penting untuk diingat. Nah, ini kita lihat dulu ya, kebutuhan manusia itu kan terdiri dari 3 hierarki ya. Kebutuhan akan pangan, kebutuhan akan sandang, dan kebutuhan akan papan. Nah, kita berbicara tentu di kebutuhan yang ketiga ya, dengan konteks yaitu rumah sebagai tempat berlindung. Nah, ini ada rangkuman dari banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan mengenai perumahan global. Ada aspek-aspek pada perumahan dan permukiman yang 8 ini seingat saya, iya ada 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya ada 8. Ada 8 hal yang menjadi apa ya dibilangnya, menjadi penentu. Ya, dia menjadi penentu untuk orang memilih rumah, memilih lokasi rumahnya, memilih akan bermukim di mana. Dalam konteks ini adalah geografi perumahan ya. Yang paling mudah untuk kita pahami, yang pertama tentu saja itu adalah kepastian untuk menemukan lokasi rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah mobility atau bagaimana ketercapaian menuju ke lokasi rumahnya tersebut. Apakah rumah itu, lokasi itu gampang dicapai dengan kendaraan umumkah atau dengan kendaraan pribadikah? Apakah di jalan besar atau di jalan sempit? Apakah bisa commute dari lokasi pekerjaannya mungkin
sebentar atau lama, nah itu yang disebut dengan mobility ya, itu menjadi faktor penentu juga bagaimana seseorang memilih rumahnya. Terus yang ketiga itu ada land use atau tata guna lahan dan transisi lingkungan. Ini misalnya saja kayak tadinya lingkungan yang enggak ramah, lingkungan yang masih pinggiran dalam tanda petik, lingkungan yang belum sepenuhnya terbangun, tapi ketika tata guna lahannya berubah, land use-nya berubah, lingkungan di dalamnya pun berubah. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor penentu kenapa orang mau bermukim di lingkungan tersebut. Terus yang keempat, perubahan sosial demografi. Nah, ini bisa terjadi misalnya perubahan etnis ya. Let's say yang tadinya satu lingkungan di Kota Medan itu dipenuhi sama etnis Melayu Deli, kemudian etnis Melayu Delinya lama-lama mulai banyak yang berpindahan, kemudian tanah-tanahnya dijual. Nah, itu adalah cikal bakal lingkungan tersebut diisi oleh etnis baru, oleh etnis yang tidak sama ya, sehingga terjadilah perubahan sosial, perubahan demografi sosialnya. Nah, kemudian yang kelima yaitu struktur political economy dari suatu negara, bisa dibilang ya, kalau kita bilang struktur political economy, negara kita menganut paham political economy demokrasi Pancasila. Ekonomi kita tidak sepenuhnya disebut ekonomi liberal kapitalis. Nah, tapi ada negara-negara yang jelas ya, yang ekonominya liberal kapitalis, misalnya Amerika Serikat atau Britania Raya. Ada juga negara-negara yang jelas paham political ekonominya adalah sosialis atau komunis. Seperti misalnya Anda bisa lihat negara kayak Iran atau Korea Utara atau Rusia. Nah, yang menentukan landscape political economy ini tentu bukan kita ya, tentu adalah pendiri-pendiri bangsa ini dan orang-orang yang berada di posisi atas pemerintahan. Maka tapi yang menerima dampaknya adalah kita gitu selaku rakyatnya. Nah, misalnya apa? Dengan paham political economy yang kapitalis, artinya semua orang berhak untuk mendapatkan segala sesuatunya sesuai dengan usahanya sendiri. Sementara jika paham yang satu lagi yang berseberangan, yang lebih ke kiri, artinya semua sumber daya itu dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan bersama. Nah, hal ini tentu jauh berbeda ya dalam hal home ownership atau kepemilikan rumah. Paham-paham yang lebih kanan, yang lebih kapitalis, tentu akan memperbolehkan warga negaranya atau rakyatnya punya rumah dengan mudah. Atau yang bukan warga negaranya pun yang memiliki paspor berbeda bisa punya rumah dengan mudah, misalnya di Britania Raya. Jadi gampang sekali sebuah negara melepaskan sepotong tanahnya untuk kepemilikan pribadi. Nah, itu dia yang sebelah kanan. Kemudian yang sebelah kiri itu nggak gampang atau nggak bisa sama sekali karena tanah dan lain-lainnya itu adalah milik negara. Maka rakyat atau warga negara sistemnya adalah pinjam. Tapi untuk mengadakan rumah, mengadakan tempat tinggal itu adalah kewajiban negara. Gitu. Paham ya sampai sini semoga? Karena saya nggak bisa lihat Anda karena kita di Zoom, saya sampaikan dengan pasti-pasti saja, tidak bisa bertanya pendapat Anda terlalu banyak. But anyway, itulah yang menjadi penentu ya, apakah negara tersebut pahamnya kanan atau pahamnya kiri, sehingga itu jadi penentu yang sangat besar, Anda bisa punya rumah atau tidak secara pribadi, gitu. Kemudian, investment and capital market ini terkait dengan faktor perbankan dan faktor risiko yang diambil oleh pembangun properti atau property developer. Kalau misalnya pasar investasi sedang lemah, artinya suku bunga bank itu sedang tinggi,
kalau misalnya kita pinjam uang ke bank untuk invest properti 10 miliar untuk modal beli sepotong tanah dan membangun let's say 5 unit, enggak, lebih dari 5 unit, mungkin sekitar 10 miliar untuk 20 unit rumah gitu. Si property developer tentu berpikir dengan 10 miliar dia keluarkan uang pinjam dari bank, kemudian dia akan merencanakan 20 unit rumah, kemudian memakai jasa Anda selaku arsitek untuk membuat block plan-nya dan membuat denah rumahnya dan membuat rencana dan detail-detail, yang mana 20 unit itu akan menghasilkan return yang sebanyak-banyaknya untuknya. Gitu. Tapi ketika pasar investment dan pasar modal sedang tidak nyaman atau suku bunga bank itu sedang tinggi, 10 miliar itu yang dia pinjam harus dia kembalikan sejumlah berapa? Misalnya nanti dia harus kembalikan sejumlah 15 miliar ke bank. Tapi dia kan akan berpikir bahwa 20 unit itu apabila terjual setengahnya saja, dia sudah punya mungkin 30 miliar. Nah, hal-hal seperti itu yang sangat menentukan juga lanskap penentu keadaan perumahan di Indonesia, tentang bagaimana property developer itu bertarung ya dengan pasarnya dan dengan keberaniannya untuk membangun gitu. Yang sudah besar-besar dan sudah berhasil, mungkin Anda bisa lihat pembangun atau property developernya Bumi Serpong Damai di Jakarta, atau Pantai Indah Kapuk di Jakarta, atau mungkin yang dekat dengan rumah kita itu Deli Park, ada Agung Podomoro Land, kemudian ada juga Ciputra Land yang sudah sangat besar-besar ya, dan hampir bisa dikatakan sudah konglomerasi karena property development-nya hampir semuanya berhasil. Tentu itu adalah proses panjang ya, sebuah korporasi properti bisa sampai sebesar itu selain keberanian dari bos-bosnya untuk membangun dan meminjam uang, juga perencanaan yang sangat matang dalam hal memilih lahan, memprediksi infrastruktur pendukungnya, membuat desain rumah-rumahnya, membuat desain perencanaan lingkungannya, dan memasarkannya. Itu hal yang sangat rumit, sangat kompleks, perlu banyak sekali bidang ilmu. Namun jika Anda bergelut di industri ini nantinya, Anda akan punya banyak pengalaman di bidang perumahan dan permukiman. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketujuh itu adalah institutional behavior, yaitu bagaimana sikap secara institusi. Secara sederhananya adalah mudah atau enggaknya seseorang mendapatkan rumah. Misalnya kayak bank, itu kebijakan bank akan sangat berpengaruh pada kemudahan seorang warga negara untuk mendapatkan rumah. Kalau di Amerika sering disebutnya dengan mortgage atau pinjaman. Kalau di Indonesia sering disebut dengan KPR, gitu ya. Nah, ini juga sangat berpengaruhi. Nah, habis itu yang terakhir adalah praktik pembangunan secara lokal itu gimana. Nanti kita akan bahas satu-satu sesudah ini. Nah, setelah kita lihat dari segi faktor penentunya, kita akan lihat dari sisi manusianya itu sendiri. Ada 5 level ya pada piramida ini yang bisa Anda perhatikan menurut manusia. Nah, manusia itu kan kalau kata siapa ya? Saya lupa deh nama saintisnya siapa, tapi saintis yang sangat umum, sering kita dengar namanya berulang-ulang. Manusia itu akan cenderung naik keinginannya gitu. Jadi dalam kata lain, manusia itu tidak pernah ada puasnya.
Kalau misalnya dia sudah mendapatkan 1, dia ingin 2, kalau sudah 2 dia ingin 3, kalau 3 ingin seterusnya sampai dunia ini nggak cukup untuk dirinya sendiri. Nah, itu salah satu pemikiran ya tentang sifat dasar manusia. Begitupun dalam konteks rumah, memilih rumah atau memiliki rumah, kita bisa lihat 5 level ini. Misalnya awalnya seseorang itu pengen punya rumah untuk kebutuhan badannya saja atau kebutuhan fisiologisnya. Artinya rumah sebagai shelter, rumah sebagai pelindung gitu untuk dirinya. Artinya rumah itu punya dinding, punya lantai, punya atap, sehingga dia terlindunglah dari cuaca ekstrim, dia terlindunglah dari gangguan makhluk buas pada masanya, dia terlindung dari macam-macam. Itu layer yang pertama, rumah sebagai pelindung. Nah, setelah rumah itu cukup untuk melindunginya, maka kebutuhannya atau keinginannya, dan lebih tepatnya keinginannya itu menjadi naik. Dia ingin rumah itu bisa menjadi tempat yang aman, yang secure gitu. Maka dia pun ingin punya, let's say, punya pagar-pagar yang tinggi, atau dia ingin punya security guard atau penjaga, atau dia ingin rumahnya itu berada dalam satu compound atau berada dalam satu komplek yang mana rumahnya itu jauh lebih terlindung ketimbang lokasi-lokasi lain di luar dari compound tersebut. Oke, itu layer yang kedua. Kemudian layer yang ketiga itu adalah kebutuhan sosial, artinya ketika seseorang sudah bisa mencapai, udah puas dengan layer pertama dan layer kedua, dia ingin mendapatkan hal lain. Misalnya, dia ingin mendapatkan lingkungan sosial yang lebih baik. Tentunya perumahan yang berada di lingkungan yang lebih premium, yang demografi dari penghuni permukimannya adalah orang-orang dengan status sosial tertentu, atau let's say dengan tingkat pendapatan tertentu yang mungkin digitnya jauh lebih banyak ketimbang upah minimum rakyat. Nah, ini menjadi penentu dari kebutuhan sosialnya gitu. Kayak saya ingin berada di lingkungan perumahan yang seperti itu gitu. Atau mungkin kebutuhan sosial yang lain adalah support system ya, yang sering kita dengar istilahnya sekarang support system. Misalnya ada sepasang keluarga muda punya anak baby dan balita, ingin bermukim, ingin punya rumah di sekitar atau dekat dengan rumah orang tuanya supaya punya support system yang dekat, let's say mama mertua atau mamanya sendiri, untuk bisa membantu mengurus anak-anaknya dengan mudah dan dengan cepat gitu. Atau juga social needs yang lain adalah kebutuhan untuk berada dekat dengan tempat-tempat sosialnya, misalnya dekat dengan klub atau community center di mana aktivitasnya banyak berlangsung di situ. Let's say dekat dengan sekolah anak-anaknya, itu biasanya konsiderasi yang besar ya. Kemudian dekat dengan tempatnya berolahraga, atau mungkin itu gym, atau mungkin itu kolam berenang, atau mungkin itu arena bulu tangkis, arena basket, dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang juga menjadi penting untuk seseorang memilih rumah ketika dia sudah selesai dengan level 1 dan level 2-nya. Itulah level 3-nya. Kemudian di level 4 itu ada ego ya. Ini sebenarnya ini sudah jauh dari kebutuhan personal atau kebutuhan individu lagi, tapi ego tetap dimiliki oleh individu. Misalnya apa? Ilustrasinya bisa saya berikan untuk layer keempat, yaitu ketika seseorang memilih rumah yang sangat besar gitu, secara tanah, secara lot tanah, dan secara square meter bangunan itu sangat besar. Mungkin anggota keluarganya terdiri dari 3 sampai 4, tapi dia ingin punya rumah dengan 5 kamar tidur dengan luasan yang sangat besar. Jadi kayak ya gitu, hanya untuk memuaskan di layer keempat adalah egonya pribadi gitu. Atau mungkin
di masa kecilnya seseorang itu tidak punya ini, tidak punya itu pada rumahnya gitu, sehingga dia ingin mempunyai hal-hal semacam itu di rumahnya. Misalnya rumahnya pengen punya kolam berenang, rumahnya ingin punya pemanas air, atau rumahnya ingin punya itu fitur-fitur tertentu gitu ya. Yang mana fitur-fitur itu hanya bisa diberikan ketika rumahnya berada pada lokasi tertentu juga. Nah, ini dia menjadi rumit ya di layer keempat ini. Kemudian di layer kelima itu adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Nah, inilah ketika mungkin kita lihat Baim Wong dan Paula baru saja membangun rumah mewah begini gitu. Atau siapa lagi? Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Mari kita intip rumahnya. Banyak tuh konten-konten di YouTube tentang konten-konten di YouTube. Anyone asking me? Masih ngaji loh, kapui ayo. Kan tetap Pak Hao. Bisa di-mute nggak ya? Slideshow. Nah, banyak itu konten-konten di YouTube yang bisa Anda cek ya, bagaimana rumah itu menjadi kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Oke. Nah, pada layer kelima ini tentunya sudah jauh ya, sudah jauh dari layer pertama, yang mana kita pahami layer pertama, rumah sebagai shelter atau pelindung. One moment. Google Meet-nya mana? Sebentar ya. Check, I'm back. Oke. Nah, ini ilustrasi yang kedua sudah saya jelaskan ya tadi, sembari menjelaskan piramida ini. Kita lanjut. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan. Oke. Ada beberapa hal yang juga perlu Anda perhatikan sebagai kebutuhan manusia dalam memilih rumahnya atau mendirikan rumahnya. Ini adalah penjabaran dari diagram tadi yang sebelumnya di atas. Nah, kalau kita lihat manusia itu perlu untuk berinteraksi dengan lingkungannya, interaksi sosial ya tentunya dengan sesama penghuni di dalam rumah maupun di
luar rumah. Dan biasanya manusia itu cenderung ingin berinteraksi sosial dengan manusia lain yang kira-kira sama gitu kebudayaannya dan adatnya gitu. Makanya tidak jarang kita temukan perumahan orang Indonesia bermukim misalnya satu gang itu orang Padang semuanya, atau satu jalan itu orang Tionghoa semuanya, atau satu lingkungan itu lingkungannya gereja HKBP semuanya satu gereja. Nah biasanya itu adalah kebutuhan yang pertama ya untuk berinteraksi di lingkungan yang mirip dengan dirinya sendiri atau yang sama persis supaya apa? Supaya lebih nyaman gitu ya, supaya enggak terjadi gesekan-gesekan sosial yang tidak diinginkan. Maka manusia biasanya memilih untuk berada di perumahan yang seperti itu. Nah, kemudian juga ada faktor lain seperti faktor kegiatan dan tingkah laku kita gitu. Misalnya aja kayak orang Indonesia itu tingkah lakunya belum, ini menurut pandang saya belum cocok untuk tinggal di perumahan vertikal atau di perumahan yang rumahnya tidak duduk di atas tanah. Karena apa? Karena orang Indonesia masih suka bikin acara di rumah. Sehingga kalau misalnya tinggal di apartemen yang kecil-kecil, yang untuk menuju ke unitnya harus naik lift ke lantai 20 berapa gitu, itu masih belum menggambarkan tingkah laku dari manusia itu sendiri gitu. Sehingga tingkah laku manusia itu sangat menentukan bagaimana ia membangun rumahnya dan dengan cara apa dia ingin tinggal gitu. Pada masa lampau misalnya komunitas Melayu itu bikin rumahnya dengan teknologi bangunan itu rumah panggung. Ada berandanya dan ada rumah intinya di dalam gitu. Jadi kayak untuk membuat atau untuk menerima tamu itu di area beranda, kemudian untuk area private-nya itu di dalam. Mungkin sudah belajar ya tipologi-tipologi ini di mata kuliah arsitektur Nusantara, atau mungkin ada mata kuliah arsitektur tradisional Sumatera Utara yang Anda ambil di semester ini. Nah, itu akan menjelaskan hal-hal semacam ini. Bagaimana orang-orang di masa lampau memilih untuk bermukim di rumah dengan tipologi yang seperti apa, gitu. Nah, itu juga menentukan ya, menentukan gimana orang mau tinggal di rumah dengan jenis apa. Kemudian, kebutuhan fisik tadi ini sudah saya jelaskan panjang. Nah, kemudian ada juga karakteristik perumahan dan prototipe. Setelah tadi kita lihat bagian dari interaksi sosial, kita lihat ada beberapa jenis ya. Ada lingkungan dengan klasifikasi perumahannya itu adalah perumahan yang lebih tua, yang sudah mungkin yang sudah diwariskan oleh beberapa generasi. Mungkin beberapa lingkungan yang seperti ini di Medan, di mana ya contohnya yang mungkin bisa Anda perhatikan, di Kecamatan Medan Petisah, ini banyak rumah-rumah yang seperti ini yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Ada juga mungkin kalau di Jakarta itu di Kecamatan Menteng dan di Kecamatan Kebayoran Baru ya. Ini adalah lingkungan-lingkungan perumahan yang established, yang lawas tapi premium gitu. Misalnya seperti di daerah Menteng itu rumah-rumah yang sudah ada dari sejak era Presiden Soekarno. Bahkan rumah Presiden Soekarno sendiri juga ada di sana, yang diteruskan kepada keturunannya. Rumah Ibu Megawati juga ada di sana, rumah keluarga-keluarga Pak Soeharto juga ada di situ. Nah, ini adalah contoh dari lingkungan yang prototipenya lebih lawas. Kemudian ada juga perumahan menengah. Nah, tadi kalau perumahan yang lebih tua itu biasanya lebih premium ya, di mana harga propertinya lebih mahal. Sementara perumahan menengah biasanya lebih mengarah pada pinggiran kota. New development, area baru-baru yang dikembangkan.
Misalnya kalau contohnya di Medan seperti perumahan di area Medan Johor atau perumahan di area Medan Tembung atau perumahan di area Medan Amplas. Nah, ini adalah contoh perumahan kelas menengah ya, area-area pinggir kota yang baru-baru saja dikembangkan, tapi laris gitu. Nah, kemudian juga ada lingkungan perumahan yang merupakan transisi dari hunian ke arah komersil. Nah, ini banyak nih kita perhatikan misalnya di Kecamatan Medan Baru. Nah, kalau Anda lewat Jalan Kiai Haji Wahid Hashim atau Anda lewat Jalan Abdullah Lubis, Anda akan melihat fenomena ini ya, transisi dari fungsi-fungsi lingkungan berubah menjadi fungsi-fungsi komersial gitu. Kemudian yang selanjutnya ada juga area perumahan yang terletak di kawasan suburban. Nah, tadi kalau misalnya lingkungan kelas menengah itu ada di pinggir-pinggir di tepi-tepi kota Medan. Nah, ini kalau yang suburban itu benar-benar ada di luar batas kota Medan. Nah, misalnya kalau kayak di Jakarta itu Depok gitu. Kalau di Medan itu di mana? Di Medan itu misalnya seperti Deli Serdang ya, Cemara Asri, terus habis itu Citraland, Bagia City, banyak ya, Medan Resort City. Nah, ini adalah lingkungan perumahan yang new development, perumahan baru dibangun dengan tipe suburban. Jadi dia biasanya self-contained atau dia itu bisa di lingkungan perumahan itu dia bisa banyak hal yang fasilitas pendukungnya itu penuh di dalam sana sehingga warga huniannya hampir tidak perlu untuk keluar lagi dari area lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian yang lain adalah lingkungan perumahan kumuh. Nah, ini adalah perumahan yang tidak tertata, informal. Informal artinya tidak legal ya, tidak ada perizinannya, tapi ini juga menjadi suatu fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari di Indonesia, di negara-negara berkembang khususnya, di India banyak, di Brazil banyak, Amerika Selatan banyak. Kemudian ini ada jenisnya lagi, prototipe perumahan berdasarkan owner ya, apakah satu keluarga itu adalah keluarga yang mandiri, artinya berdiri sendiri sepasangan, atau tidak, misalnya sendirian saja. Kemudian ada juga yang semi mandiri, ada anggota keluarga lain yang tinggal bersamanya, atau yang non mandiri yang mana satu rumah itu terdiri dari beberapa rumah tangga. Oke, kita akan lihat ini bentuk awal permukiman yang tadinya itu manusia itu hidupnya nomaden, hidupnya selalu berpindah-pindah, habis itu tinggal di dalam gua-gua. Gua itu adalah kelebihan geografis ya, bukan sesuatu yang mereka bangun gua itu, tapi mereka banyak mendekorasi gua itu gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, manusia mulai menemukan pertanian dan peternakan, jadi mulai bisa untuk menetap pada suatu tempat, karena untuk mencari makanan tidak perlu lagi hunting and gathering, tidak perlu lagi berpindah-pindah untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya yaitu pangan. Mereka mulai menanam sesuatu, terutama menanam karbohidrat dan beternak untuk mendapatkan kebutuhan proteinnya. Jadi ketika cara hidup yang seperti ini sudah mulai umum, disinilah manusia mulai berpikir untuk menetap pada satu rumah. Kemudian ini ada skema interaksi antara unsur manusia dan lingkungan ya, sama perkembangan perumahan. Ini nanti kita lihat lebih detail-detail lagi di topik-topik selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat yang ada di Indonesia. Perkembangan permukiman di Indonesia itu bisa dibilang baru benar-benar dipikirkan itu sesudah kemerdekaan, artinya sesudah 1945. Ketika satu negara itu mulai terbentuk, mulai ada wujudnya, kaki-kakinya mulai berdiri ya, baru orang mulai memikirkan cara untuk menetap pada satu kota
atau pada satu tempat gitu. Jadi inilah periode pertamanya. Kemudian periode keduanya adalah ketika pemerintah mulai memikirkan bagaimana untuk memasok rumah kepada rakyat. Nah, ini di tahun 1960-an sampai 1970-an. Nah, ini juga di tahun 1970-an sampai 1980-an. Nah, di sini orang-orang mulai berpikir untuk mendesain rumahnya sendiri-sendiri, untuk membangun rumahnya sendiri-sendiri ya. Ini era yang cukup rumit karena di sini kita punya rezim pemerintahan yang cukup panjang. Tapi di sini orang-orang banyak di sini ada di fase ini ada how I say it, kayak property boom gitu. Tiba-tiba di periode ini banyak sekali tanah yang dipindah tangankan kepada property developer sehingga di tahun 1980-an banyak sekali perumahan yang besar-besar itu terwujud gitu. Salah satunya kalau di Medan yang paling besar di era ini adalah Taman Setiabudi Indah yang dekat sekali sama kampus ya. Nah, kemudian sesudah 1980-an ini mulailah pasokan perumahan itu mulai berubah ya. Di mana rumah itu mulai lebih kecil-kecil, terus udah gitu mulai compact, menyelip-nyelip di antara lingkungan-lingkungan yang sudah lebih lama seperti yang kita banyak lihat di perkotaan sekarang. Sampai sini ada yang mau bertanya? Setelah kita lihat kebutuhan-kebutuhan manusia dan perkembangannya. Karena sesudah ini kita akan lihat perkembangan kota. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, kita lanjut aja. Ada beberapa teori yang mau saya perkenalkan di sini mengenai cara sebuah kota itu dibangun. Yang pertama itu concentric ring theory. Secara simpelnya ini adalah teori pembangunan kota di mana semakin ke tengah areanya itu semakin padat dan semakin sibuk. Dan ini adalah pola perkotaan yang paling banyak bisa Anda jumpai hampir di seluruh dunia. Biasanya di tengahnya itu ada CBD atau Central Business District. Kemudian area layer keduanya setelah layer CBD itu adalah area perindustrian. Kalau di zaman dulu itu area perindustrian. Kalau di zaman sekarang karena sudah revolusi industri dan hampir semua industri itu sudah bergeser ke teknologi ya, layer keduanya itu bisa kita ibaratkan sebagai layer cluster teknologi, industri teknologi atau cluster industri finance, industri keuangan gitu. Kemudian layer ketiganya itu adalah area padat, biasanya orang yang lebih berpenghasilan lebih rendah itu berada di layer ketiga. Karena apa? Karena mereka akan berada sangat dekat dengan industri-industri atau manufacturing tadi. Kemudian layer keempat itu adalah area kelas menengah, dan layer terakhir yang warna kuning itu adalah area orang dengan tingkat pendapatan atau orang yang lebih kaya gitu secara umumnya ya. Nah, ini hampir sudah tidak tepat sebenarnya di zaman sekarang untuk menyatakan bahwa teori ini masih berlaku, karena yang pertama area manufacturing sudah tidak ada, hampir tidak ada lagi di perkotaan. Semua manufacturing itu biasanya sudah dipindahkan ke kota satelit atau kota lain yang dekat dengan kota utama. Misalnya kalau di Indonesia ibu kota kita adalah Jakarta, area manufacturing kendaraan, mobil gitu ada di kota Karawang, yang mana jaraknya 2 jam lebih dari kota Jakarta gitu. Jadi sudah tidak berada di center of the city lagi. Kemudian kita lihat ini yang konsep yang kedua itu adalah konsep sektoral ya. Jadi kota itu diklasifikasikan dengan cara melihat sektornya sektor apa. Tetap misalnya yang di tengah ini titik A itu adalah Central Business District, kemudian area B itu adalah zona transisi antara area komersial ke residensial, baru habis itu area C
Nah, ini berdekatan dengan area A, itu adalah area residensial untuk kelas yang lebih bawah, kemudian area D adalah area yang lebih besar ya, karena ini area kelas menengah, kemudian area E itu adalah area yang untuk yang lebih kaya, dan yang F itu untuk industri. Sektor teori ini juga udah nggak terlalu relevan lagi dipakai. Baru kemudian ini ada multiple nuclei teori, ada teori nukleus ganda atau nukleus banyak, artinya pusat kota itu tidak hanya berada di tengah, tapi berada di banyak titik, tergantung lokasinya. Jadi artinya semua area residensial, biarpun tingkat pendapatannya berbeda-beda, dia punya senternya sendiri. Nah, senter ini adalah yang kuning-kuning ini, gitu. Ini lebih relevan kalau misalnya kita arahkan ke ini kita sekarang, ke kehidupan kita sekarang. Banyak orang mulai merancang area residensial biarpun dia jauh dari pusat kota, tapi dia punya senternya sendiri gitu. Jadi dia tidak perlu commute jauh-jauh ke pusat kota untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, ini hampir sama ya logikanya dengan yang minggu lalu ketika saya mengajarkan Anda tentang paham housing, dan habitat. Pengertiannya kota, kalau kita bilang city, itu adalah satu kota saja, sebuah kota. Medan City, kota Medan, Jakarta City, kota Jakarta, gitu. Tapi ketika kita berbicara konteks urban, maka itu bukan hanya satu kota saja, tapi satu wilayah perkotaan yang lebih kompleks, dengan suasana kehidupannya itu jauh lebih modern, karena ketika kita bicara urban, maka kita bicara banyak hal yang tadi sudah saya sebutkan di pertama, yang ada di notes ini. Oke. Mana tadi? Sampai sini. Nah, ini ada beberapa klasifikasi ya, kota kecil sampai kota metropolitan. Hampir semua kota besar di Indonesia, populasi penduduknya sudah lebih dari 2 juta. Jadi sudah bisa dibilang adalah wilayah metropolitan. Kemudian kita lihat ini ada beberapa hal ya. Sebagai ciri-ciri kota, biasanya di sebuah kota itu banyak terjadi aktivitas perdagangan, aktivitas jual beli. Kemudian ini juga salah satu cirinya banyak kendaraan pribadi. Terus habis itu juga ada tempat-tempat rekreasi untuk warga kotanya. Kemudian secara sosial ada lapisan-lapisan yang berbeda-beda di kota itu, misalnya perbedaan etnis, terutama perbedaan cara pandang, perbedaan pilihan politik, gitu. Terus juga ada toleransi sosial. Nah, berbeda dengan yang tadi kita sudah brief mengenai kota, kita lihat sekarang mengenai desa. Nah, biasanya di desa itu terletak di daerah yang lebih terpencil ya. Terus habis itu penduduk yang lebih sedikit dengan tata kehidupan yang lebih teratur. Biasanya desa-desa itu perumahannya itu berkelompok untuk pelayanan yang lebih cepat. Habis itu jarak ke fasilitas umum juga jadi salah satu ciri ya. Nah, biasanya desa itu terdiri dari lingkungan orang-orang yang bermukim lebih sempit, lebih sedikit gitu, lebih sedikit orangnya. Desa ini bukan hanya ada di Indonesia, hampir di semua tempat, di semua negara itu pasti ada wilayah pedesaannya. Nah, ini ada beberapa pola yang bisa Anda perhatikan. Ada desa yang memanjang biasanya searah garisan sungai, kemudian ada juga yang searah garis pantai, atau yang terpecah-pecah radial, memanjang searah rel, memanjang secara jalan, atau yang disperse atau tersebar. Nah, ini ada pola-pola yang bisa Anda lihat.
perbedaan-perbedaan dari permukiman di perkotaan tadi yang sudah saya paparkan. Ada 3 jenis teori, kemudian yang ini, yang di permukiman di perdesaan. Oke, saya pikir sudah cukup ya, kuliah hari ini sudah cukup menjelaskan gambaran umum mengenai 4 hal ini, kebutuhan manusia untuk memenuhi papannya, salah satu kebutuhan pokok kehidupan, terus habis itu di Indonesia seperti apa housingnya, kemudian perbedaan antara perkotaan di desa, antara permukiman di perkotaan dan permukiman di pedesaan. Oke. Ada yang mau bertanya, mahasiswa? Sampai sini? Sepertinya tidak ada ya. Sepertinya kita cukupkan di pertemuan pagi ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya minggu depan. Oke? Selamat melanjutkan aktivitasnya dan selamat mengerjakan tugas studionya. Hari ini wajib studio. Selamat pagi. Pagi, Miss.